Video tutorial untuk granny square-nya sudah aku upload duluan ya. Jadi linknya aku buat di deskripsi, silahkan dicek. Jadi untuk video tutorial kali ini hanya untuk bagian penggabungannya saja. Oke. Nah, di sini jumlahnya ada aku buat 15, 15, 14, 14, dan ini masing-masing satu. Jadi seluruhnya ada 60 pieces. Oke. Jadi untuk bentuknya kira-kira seperti ini. Di bagian belakang aku buat 5 x 4 granny square. Bagian lengan 3 x 4, ada 2 bagian kiri dan kanan, kemudian ada di depan 4 x 2 dan 1 bagian untuk triangle granny-nya. Oke. Kita akan mulai untuk menggabungkan bagian per bagian. Kita akan menggunakan benang baru di sini. Pertama-tama kita akan mulai dengan buat simpul dulu. Nah, jadi penggabungannya harus dari kanan ke kiri ya. Jadi kita akan mulai dari kanan di sini, bagian sudut. Jadi kita akan mulai dari sudut pertama di sini yang paling ujung. Kita tarik aja simpul yang kita buat seperti ini. Kemudian kita akan mulai dengan chain 5 rantai baru. Selanjutnya kita akan lewati 2 rantai double crochet dan kita akan slip di rantai ketiga di sini. Kita slip. Oke, kemudian kita akan ulangi hal yang sama, chain 5 rantai baru. Dan slip melewati 2 rantai double crochet, kita slip di rantai ketiga. Oke. Jadi, kita akan ulangi hal yang sama, chain 5 rantai baru, 3, 4, 5, kemudian slip melewati 2 rantai, kita slip di rantai ketiga. Kita kerjakan hal yang sama sampai ke ujung ya. Setelah selesai sampai bagian ke akhir, kita akan sambungkan ke bagian yang lain, granny square yang lain. Jadi kita akan tetap chain 5 rantai baru. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru kita gabungkan dengan granny square yang baru. Kita mulainya tetap sama posisinya di bagian sudut seperti ini dan slip. Oke, jadi cara penggabungan untuk beberapa granny square-nya seperti itu. Kemudian kita akan ulangi lagi seperti yang di awal, chain 5 rantai baru, kemudian slip melewati 2 rantai di rantai ketiga. Oke, jadi kira-kira sudah bisa ya, kita kerjakan aja, kita ikuti tutorialnya. Oke, jadi setiap mau menggabungkan dengan granny square yang lain, kita akan tetap chain 5 rantai baru. Kemudian baru kita slip di granny square yang baru. Oke, langsung kita slip. Dan selanjutnya sudah bisa kita kerjakan. Kita ulangi lagi, chain 5 rantai baru. Kemudian kita slip melewati 2 rantai di rantai ketiga. Oke. Kita kerjakan aja sampai ke ujung di sini.
Nah, setelah sampai di bagian terakhir, seperti ini, kita akan tutup. Jadi, kita chain 1 kali dan langsung gunting aja. Kemudian tarik. Oke, jadi ini 1 baris sudah selesai. Kemudian kita akan gabungkan dengan bagian sebelahnya lagi. Jadi kita akan putar, karena sistemnya penggabungannya harus dari kanan ke kiri. Jadi untuk menggabungkan bagian yang baru, kita juga tetap harus mengerjakannya dari kanan ke kiri. Seperti biasa, kita buat simpul dulu. Kemudian kita juga akan mulai dari sudut kanan di sini. Jadi kita akan gabungkan ke bagian yang satunya lagi, yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, tapi di sini agak sedikit berbeda, kita hanya chain 2 rantai baru. Kemudian akan langsung kita gabungkan dengan bagian yang pertama tadi, di sini. Jadi, tadi yang kita chain 5 rantai, kita ambil bagian tengahnya, di sini. Jadi, hitungan ketiga dari kanan, dan hitungan ketiga juga dari bagian kiri. Jadi, pas di bagian tengah. Kemudian, kita slipnya dari bagian belakang seperti ini. Ini bagian belakang, ini bagian depannya. Jadi, kita slip di bagian belakang seperti ini. Jadi, ini dua-dua chain baru. Kita slip di bagian tengah di rantai ketiga. Kita slip. Kemudian barulah kita chain 2 rantai lagi dan slip melewati 2 rantai di sini. Oke. Jadi sebenarnya hitungannya tetap sama kalau kita perhatikan di sini. Tadi di awal kita chain 2 rantai, kemudian slip di rantai ketiga dan chain 2 rantai baru lagi. Jadi jumlahnya tetap 5 rantai, hanya bedanya kita gabungkan di bagian tengahnya di sini. Bisa ya? Jadi sistemnya akan kita ulangi sama seperti tadi. Untuk bagian penggabungan, kita hanya chain 2 rantai. Chain 2 rantai baru. Kemudian slip di bagian tengah di pola yang pertama di sini. Oke, kita slip. Setelah kita slip, kita chain 2 rantai baru lagi dan slip melewati 2 rantai di sini. Jadi penggabungannya seperti itu aja. Chain 2 rantai baru, slip di bagian tengah di pola pertama di sini. Kita slip, kemudian chain 2 rantai baru, setelah itu kita slip melewati 2 rantai. Oke, jadi kita ulang-ulangi aja pola yang ini sampai ke bagian ujung. Kita sampai di bagian sambungan di sini, polanya tetap sama. Jadi kita akan chain 2 rantai, kemudian kita gabungkan di bagian sambungan di sini. Karena jumlahnya tetap 5, jadi kita gabungkan di hitungan ketiga di bagian tengah seperti ini. Jadi sama pengerjaannya di bagian sambungan ataupun di bagian pola pertama tadi. Kemudian chain 2 rantai baru, dan kita akan gabungkan dengan granny square yang lain. Nah, setelah digabungkan, bentukannya jadinya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut menggabungkan dengan bagian yang granny square yang lain di sini. Jadi tadi kita sudah chain 2 rantai baru ya di sini. Kemudian kita akan slip di sudut yang baru, granny square yang baru di sini. Oke, langsung kita slip aja. Jadi polanya tetap sama kan?
Kemudian kita akan lanjut mengerjakan dengan pola yang sama. Seperti di awal tadi, chain 2 rantai baru, kemudian gabungkan di bagian tengah di baris pertama yang kita buat tadi. Kemudian chain 2 rantai baru lagi dan slip melewati 2 rantai di sini. Oke, jadi polanya tetap kan? Jadi kita akan ulangi pola ini sampai ke bagian sudut terakhir. Kemudian kita sampai di bagian sambungan lagi. Jadi kita akan gabungkan sama seperti bagian pertama tadi. Kita akan chain 2 rantai di sini, kemudian gabungkan dan chain 2 rantai dan slip di bagian sini. Oke, jadi polanya tetap sama. Chain 2 rantai baru, slip di rantai ketiga di bagian tengah di sini. Walaupun di bagian sambungan karena jumlahnya tetap 5, jadi hitungannya tetap sama. Kemudian chain 2 rantai baru dan gabungkan dengan granny square bagian yang lain di sini. Oke. Jadi pengerjaannya tetap sama, kita akan ulangi hal yang sama sampai ke ujung rantai. Nah, setelah selesai penggabungan, seperti ini, kita akan tutup. Jadi, kita sudah selesai. Kita akan tutup, chain 1 rantai, kemudian kita gunting. Dan langsung tarik aja. Nah, ini sudah selesai 1 baris, kemudian kita akan lanjut, gabungkan bagian yang kosong di sini. Jadi karena sistemnya dari kanan ke kiri, kita akan kerjakan dimulai dari sudut kanan seperti ini. Jadi pengerjaannya harus dari kanan ke kiri. Oke, seperti biasa, kita akan mulai dengan simpul dulu. Kita akan buat simpul. Kita akan mulai dari sudut kanan. Jadi kita masukkan simpul yang kita buat tadi. Kemudian kita akan ulangi pola yang sama seperti pola yang pertama tadi. Chain 5 rantai baru. 3, 4, 5. Kemudian slip di rantai ketiga. Melewati 2 rantai, kita slip di rantai ketiga. Kita ulangi hal yang sama sampai ke ujung. Setelah sampai di bagian akhir seperti ini, jadi kita akan kerjakan dari awal sini memutar sampai ke sudut selanjutnya di sini. Jadi kita akan gabungkan di bagian penghubung di sini. Polanya tetap sama, setiap di bagian penghubung kita akan chain 2 rantai. Kemudian kita gabungkan di bagian tengah, pas di bagian sambungan tadi. Oke, jadi kita ikuti aja polanya. Kita slip. Kemudian chain 2 rantai lagi dan slip di sudut bagian yang lain di sini. Oke, jadi kalau misalkan kita ikuti polanya akan tetap sama polanya dari awal sampai akhir. Oke, setelah seperti ini, jadi pengerjaannya tetap dari kanan sampai ke kiri. Dari sudut kanan ke sudut kiri. Oke, kemudian kita akan lanjut. Jadi bedanya hanya di bagian
sambungan tengah di sini. Untuk selanjutnya akan kita kerjakan seperti biasa aja. Jadi, kita chain 2 rantai baru, kemudian slip di bagian tengah. Selanjutnya, chain 2 rantai baru lagi, dan slip melewati 2 rantai. Oke, untuk selanjutnya sudah bisa kita kerjakan seperti biasa. Polanya sama seperti yang di awal tadi. Oke, bisa ya? Oke, setelah sampai di ujung seperti ini, kita akan tutup, chain 1 rantai, kemudian kita gunting. Dan langsung tarik sisa benangnya. Oke, bagian penggabungan sudah selesai. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi bagian penggabungan polanya tetap sama, hanya bedanya ada di bagian tengah seperti ini. Jadi seperti kita double. Untuk selanjutnya bagian di sini kita akan kerjakan dari kanan ke kiri, kemudian lanjut lagi ke granny square yang lain. Di sini juga sama, kita akan kerjakan dari bagian kanan ke kiri. Jadi sistemnya seperti itu. Untuk selanjutnya sudah bisa kita kerjakan. Kita gabungkan aja seluruh bagian badannya seperti pola yang udah aku buat di awal tadi. Nah, setelah digabungkan semua, bentukannya seperti ini, tapi di sini aku akan tunjukkan bagian penggabungan untuk lengan. Oke, jadi ini bagian lengan, dan ini bagian badan, ini bagian depan, dan ini bagian belakang badan. Jadi karena hitungan lengan dan hitungan bagian badan itu berbeda, sehingga kita harus ada hitungannya untuk bagian penggabungannya. Kita mulai dari tengah di sini. Jadi, karena bagian lengan ada 3 bagian, jadi akan kena 4 bagian di bagian badan. 2 bagian depan dan 2 bagian belakang. Seperti ini. Dari bagian tengah, jadi kita ambil 2 dari belakang dan 2 dari depan. Oke. Jadi kita butuh 2 penanda di sini supaya menandai jumlah rantai saja. Oke, jadi kita hitung seperti ini. Jadi granny square kedua di bagian depan seperti ini, granny square kedua, kita hitung dari bagian sudut kiri sebanyak 9 rantai. Kita hitung sebanyak 9 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita beri penanda di rantai ke-9. Kemudian 2 granny square dari bagian tengah, di bagian belakang seperti ini. Kita akan hitung 9 rantai double crochet juga, tapi dari sudut kanan. Oke. Kita beri penanda di sini di rantai ke-9. Jadi kita akan kerjakan bagian penggabungan pola yang pertama dari penanda pertama ke penanda kedua di sini. Kemudian nanti lanjut menggabungkan ke bagian lengannya. Oke, seperti biasa, kita mulai dengan buat simpul dulu. Kemudian kita akan kerjakan dari penanda di kanan di sini. Karena kita pengerjaannya dari kanan ke kiri. Oke, kita masukkan simpul yang kita buat tadi. Oke, kita akan kerjakan pola yang pertama dari kanan ke kiri. Chain 5 rantai baru. Kemudian kita slip melewati 2 rantai di rantai ketiga. Kemudian kita akan ulangi pola ini.
Kemudian di bagian sambungan, polanya tetap sama, kita ikuti aja. Chain 2 rantai. Slip di bagian tengah di sini. Kemudian chain 2 rantai baru dan slip di bagian sudut pertama untuk granny square yang baru. Untuk selanjutnya kita kerjakan seperti biasa. Oke, setelah sampai di akhir seperti ini, karena kita sudah selesai buat, kita akan tutup, chain 1 rantai, kemudian kita gunting. Dan langsung tarik aja. Nah, kemudian kita akan langsung gabungkan dengan bagian lengan, jadi kita akan putar, seperti ini.
Untuk lubang kancing pertama, kita akan hitung 3 rantai front post. Jadi aku hitung yang bagian front postnya 3 rantai. Seperti ini, jadi biar lebih mudah aku hitung front postnya aja. Jadi kita akan buat lubang kancing pertama. Oke, aku saranin kita berhentinya di front post, bagian front post, jangan back post. Oke, kita akan buat lubang kancingnya, chain 1 rantai. Kemudian kita akan lewati bagian yang back post, di sini 1 rantai back post. Jadi kita akan langsung front post lagi. Seperti ini. Nah, jadinya untuk lubang kancingnya sudah ada 1 di sini. Kemudian untuk selanjutnya, aku akan hitung 9 rantai front post. Yang ini, termasuk ini 1 sampai 9 front post. Kita berhenti di front post ke-9 nanti, kemudian baru buat lubang kancing yang kedua. Oke, setelah 9 rantai front post dari rantai pertama, kemudian kita akan buat lagi lubang kancing, chain 1 rantai, kemudian lewati 1 rantai back post, dan lanjut ke front post double crochet. Seperti ini. Jadi cara buat lubang kancingnya seperti itu aja. Jadi kita akan lanjut buat 9 front post. Hitungannya 9 front post, baru buat lubang kancing, dan selanjutnya sampai ke ujung. Kita akan buat lubang kancing terakhir, chain 1 rantai. Kemudian karena ini di bagian terakhir, kita isi double crochet biasa aja di rantai yang paling terakhir. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan 2 baris front post dan back post double crochetnya. Oke, kita mulai chain 2 rantai baru, kemudian kita putar. Kita akan lanjut isi 1 rantai double crochet biasa di lubang yang paling pertama di sini. Kemudian karena ini ada lubang untuk kancingnya, lubang kancing, kita isi 1 rantai double crochet biasa aja. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mulai ikuti baris sebelumnya. Di sini dimulai dengan back post double crochet, kemudian front post double crochet. Oke, jadi untuk isian lubang kancingnya kita isi 1 rantai double crochet biasa aja di bagian lubang kancing. Kemudian untuk selanjutnya kita ikuti bagian baris sebelumnya, yaitu front post dan back post double crochet. Oke, jadi di sini aku kerjakan 5 baris. 5 baris front post dan back post double crochet seperti ini.
Nah, untuk bagian pinggiran, kita akan kerjakan front post dan back post double crochet sebanyak 5 baris. Jadi pengerjaannya sama seperti satu bagian ini. Oke, jadi kita kerjakan 5 baris front post dan back post double crochet. Kita kerjakan di bagian leher, lingkar leher, bagian depan dada, kiri dan kanan, kemudian di bagian pinggang. Jadi kita akan kerjakan dengan pola yang sama, front post dan back post double crochet, sama seperti bagian depan ini. Pengerjaannya sama persis, di bagian pinggang, di bagian depan kiri kanan, kemudian di bagian leher, sebanyak 5 baris. Jadi kalau misalkan kalian mau sesuaikan, bisa lebih dari 5 baris ataupun kurang dari 5 baris, terserah. Tinggal kita sesuaikan dengan ukuran masing-masing. Oke. Ini bentukannya setelah kita isi bagian pinggiran, pinggang, kemudian bagian dada depan, kiri dan kanan, kemudian di sini ada bagian lingkar leher. Nah, di sini agak sedikit berbeda untuk bagian lengannya aja. Jadi aku akan beri tutorialnya. Kita mulai dengan buat simpul baru. Kemudian kita kerjakan, terserah mau mulai dari sudut mana, tapi kita kerjakan dimulai dari sudut bagian granny square-nya seperti ini. Kemudian kita akan chain sebanyak 2 rantai baru. Nah, di sini kita akan mulai dengan decrease, yaitu mengurangi baris. Jadi kita akan kerjakan decrease caranya. Kita buat seperti mau buat double crochet. Dimulai dari rantai pertama di sini. Namun yang kita lewati hanya 2 rantai saja. Setelah seperti ini, kita akan langsung lanjut ke rantai selanjutnya. Kita akan buat seperti mau buat double crochet ke rantai selanjutnya. Namun kita hanya lewati 2 rantai saja. Kemudian setelah kita buat 2 kali seperti ini, tersisa 3 rantai, kita lewati ketiganya sekaligus. Nah, ini decrease, kita jadikan 2 rantai double crochet menjadi 1 rantai. Jadi kita akan decrease seluruh rantainya sampai ke ujung. Caranya sama, seperti mau buat double crochet, tapi lewati 2 rantai saja, lanjut ke rantai selanjutnya, dan lewati 2 rantai saja. Selanjutnya, kita lewati ketiga rantainya sekaligus. Oke, kita kerjakan seluruh rantainya, decrease. Oke, nah untuk bagian sambungan, kita kan harusnya isi 2 rantai double crochet dalam lubang yang sama, kemudian 1 rantai double crochet dan 2 rantai double crochet dalam lubang yang sama. Jadi di sini kita akan sedikit berbeda, kita akan decrease spasi yang pertama di sini, lubang rantai yang pertama untuk bagian sambungan, pengerjaannya tetap sama, kita decrease. Kemudian kita akan lewati 1 rantai yang di bagian tengah di sini dan akan langsung decrease
di bagian lubang rantai selanjutnya di sini. Oke, kita decrease. Nah, kenapa kita lewati satu rantai? Jadi, karena kita decrease, hitungannya harus genap, biar polanya pas. Jadi, kita lewati satu rantai. Jadi, untuk selanjutnya, hitungannya tetap genap. Oke. Jadi, kita lewati satu rantai di bagian tengah. Kita isi kiri dan kanan untuk bagian sambungan saja. Kemudian, kita akan lanjut isi decrease. Jadi dimulai dari rantai pertama lagi, seperti ini. Jadi hitungannya nanti pas, tidak ganjil. Oke, kita kerjakan aja ya. Kita decrease sampai ke rantai terakhir. Oke, setelah decrease-an terakhir, kita akan tutup slip di rantai yang paling pertama di sini, sejajar dengan decrease-an pertama. Kita slip. Kemudian kita akan lanjut ke baris kedua dengan front post dan back post double crochet. Chain 2 rantai baru. Kemudian di sini karena kita decrease-nya di awal, bentukannya agak lebih besar seperti ini, tapi ini satu rantai karena kita sudah decrease. Oke. Jadi kita akan kerjakan front post double crochet. Oke. Kemudian lanjut dengan back post double crochet. Jadi kita akan kerjakan front post double crochet dan back post double crochet selang-seling sampai ke rantai terakhir. Oke, kita sampai di rantai terakhir. Kita akan slip sejajar dengan front post pertama di sini. Kita slip. Baris kedua selesai, kemudian kita akan lanjut ke baris ketiga. Chain 2 rantai baru. Kemudian kita akan ulangi pola baris kedua dengan mengikuti front post dan back post double crochet-nya seperti ini. Jadi kita ikuti aja baris-baris sebelumnya, front post dan back post double crochet. Nah, di sini aku akan kerjakan sebanyak 7 baris front post dan back post double crochet. Jadi ini udah 3 baris. Jadi aku akan tambahkan 4 baris front post dan back postnya lagi. Oke, jadi pengerjaannya tetap sama. Kita ikuti front post dan back post di baris sebelumnya. Kemudian kita tutup, kita slip sejajar dengan front post pertama. Nah, ini sudah aku buat sebanyak 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris front post dan back post double crochet. Kemudian di sini sudah selesai, kita akan slip di sejajar dengan front post pertama. Kita slip. Kemudian kita akan tutup karena sudah selesai. Chain 1 kali. Kemudian kita gunting. Di sini sudah aku gunting. Dan langsung tarik aja. Oke, jadi semuanya sudah selesai.
Oke, jadinya sudah selesai. Tinggal kita tambahkan kancing. Kita pasang seperti biasa aja. Nah, untuk bagian sisa benangnya tinggal kita selipkan aja menggunakan jarum sulam. Bisa menggunakan jarum sulam biasa, yang besi ataupun yang bahan plastik, terserah. Namun di sini aku pakai yang besi aja. Oke, jadi kita akan gunakan jarum sulam untuk merapihkan sisa-sisa benangnya. Kemudian tinggal kita selipkan aja di bagian rajutan. Aku saranin kita selipkannya di bagian dalam kardigannya. Untuk sisa benangnya tinggal kita gunting aja. Oke, jadi seluruhnya sudah selesai, video tutorialnya sudah selesai. Untuk sisa benangnya, tinggal kita selipkan menggunakan jarum sulam, bahan plastik ataupun bahan besi. Jadi videonya sampai di sini aja. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.